ada orang yang bangkrut. Kalau bangkrut di dunia, ya seorang bisa bekerja kembali. Mungkin dia dulu orang kaya, tahu-tahu dirampok, dia punya toko, hartanya terbakar, dia jatuh miskin. Mungkin dia 1, 2, 3 tahun jadi kaya lagi. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, "Atadrun mal muflis?" Kalian tahu nggak siapa tuh orang yang bangkrut, yang pailit itu? Para sahabat menjawab, orang yang bangkrut dalam kacamata mereka. Siapa orang bangkrut itu? Yang tidak punya uang cash dan tidak punya aset. Ya, uang cash nggak ada, aset nggak punya. Terkadang ada orang fulus nggak ada. Anak nggak punya fulus. Habis fulus anak. Tapi anak punya aset yang bisa nutupin utang-utangnya. Berarti dia nggak bangkrut. Dia punya. Atau ada orang asetnya udah habis tapi jadi fulus semuanya. Dia nggak bangkrut. Ini dalam kacamata dunia. Kita mengukur saudara kita bangkrut itu dari sana. Fulan dulu kaya, sekarang habis hartanya Ustaz. Semuanya dijual. Dan dia pun masih terbebani utang, masih tersisa, akhirnya di penjara. Bangkrut tuh orang. Lalu Nabi SAW ingin menjelaskan kepada para sahabatnya, orang yang bangkrut dalam pandangan agama. Innal muflis min ummati. Adapun orang yang bangkrut, orang yang pailit dari kalangan umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat bisolatin, dia bawa pahala solat, puasa, zakat. Dalam riwayat lain-lainnya dikatakan ya'ti bihisanin mithl jibal. Dia bawa amal-amal kebajikan, pahalanya ini seperti gunung-gunung jemaah yang dia bawa. Ini orang baik nih. Sholatnya berpahala, puasanya berpahala, zakatnya berpahala. Soalnya kalau nggak berpahala bukan amal kebajikan. Ada orang yang bawa amalan banyak, tapi pada hari kiamat, faja'alnahu haba'an manthura. Kami jadikan debu yang berterbangan. Karena dia nggak ikhlas. Ini orang ikhlas. Hablum minallahnya baik. Tapi dia punya masalah. Dia bawa pahala banyak, ternyata orang ini telah melakukan kesalahan kepada orang lain. Syatamahada, mencela, mencaci, memaki, menghinakan. Bahasa sekarang membuli saudaranya. Kita bisa lihat tuh orang-orang yang kerjanya hanya menulis komentar, komentator. Apa aja dia komentarin. Komentarnya kadangkala menyakitkan hati. Komentarnya kadangkala isinya celaan dan makian. Bahkan kadangkala sampai tuduhan yang tidak boleh dituduhkan kepada seorang muslim. Dia pernah mencela fulan. Wa qadhafa hadha, pernah menuduh orang lain berzina. Hei, anak haram, umpamanya dia ngomong seperti itu. Dia menuduh tuh bapaknya berzina, ibunya berzina. Dia pernah melakukan itu. Mungkin selama ini nggak berasa dia. Karena dia orang besar, orang lain tidak berani melawan dia, sehingga dia dengan mudah mengeluarkan kata-kata yang menyakitin saudaranya, yang menghinakan saudaranya. Dan biasanya hal ini terjadi dengan orang yang berlebih hartanya. Allah mengatakan, wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malan wa 'addada. Tuh, celaka buat orang yang kerjaannya memaki, mengumpat, kadang-kadang dengan tangannya. Ada orang yang mencaci dengan tangannya. Ada isyarat-isyarat dengan tangan yang artinya makian. Ada yang dengan mata, ada yang dengan senyum menghinakan saudaranya, ada yang dengan ucapan. Maka kelak engkau akan disidang pada hari kiamat atas apa yang kau kerjakan. Ini orang bawa pahala sholat, puasa, zakat, kebaikan yang banyak, dia mencaci fulan, menuduh fulan berzina, wa akala mala hadza, pernah makan yang haram, makan harta saudaranya.
menipu saudaranya. Kita tuh kadang-kala jemaah beli di pasar. Ini pedagang buah kadang-kala ya. Beli di pasar yang di atas bagus-bagus, yang di bawah busuk kecil-kecil. Atas dasar apa engkau makan harta saudaramu? Dengan penipuan yang dilakukan. Ada yang jual mobil, mobilnya jelek, dia katakan bagus. Mobilnya udah gak layak lagi untuk dinaikin, oh dia puji-puji. Sehingga laku, dia beli sama saudaranya bayar duit. Tuh barang seharusnya harganya 20 juta. Tapi karena dipoles dengan ucapan yang penuh dusta, jadi 35 juta. Dibayar tuh. Atas dasar apa engkau makan yang 15 juta tuh? Kau tipu, saudara. Maka kata Nabi SAW, man ghasya falaysa minna. Barang siapa yang menipu bukan dari golongan kami, kata Nabi SAW. Dosa besar menipu ini. Maka dia melakukan itu. Makan harta saudaranya. Dengan cara riba. Dengan cara yang haram. Wa daraba hadha, pernah memukul fulan. Ada tuh preman-preman mungkin ya, yang jagoan. Ketika SMA, ketika kuliah, semua teman-temannya pada takut sama dia. Dia pukul fulan, semau dia pukul. Atau siapapun orang yang memukul dengan cara tidak benar. Baik itu penguasa ketika memukul dengan cara tidak benar. Melakukan tindakan yang tidak diperbolehkan. Nabi SAW, subhanallah, pernah meluruskan barisan saf para sahabat ketika perang. Lalu ada satu yang dipukul karena maju ke depan. Lalu sahabat ini mengatakan, Auja'tani ya Rasulullah. Engkau telah menyakitinku, ya Rasulullah SAW. Lalu Nabi mengatakan kepada orang ini, ya engkau kisos. Aku tadi nyakitinmu, sekarang kau balas. Lalu kata sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, aku tadi dipukul nggak pakai baju. Artinya terkena langsung dengan kulitnya. Maka dia minta Nabi SAW membuka perutnya. Ketika Nabi buka perut, sahabat pada marah semuanya. Itu orang ini langsung memeluk Rasul SAW. Apa yang menyebabkan engkau melakukan itu, ya Rasulullah? Ini kita udah mau perang nih. Aku ingin yang terakhir aku lakukan, kulitku menyentuh kulitmu, hai Rasulullah SAW. Dengan harapan dia dapat syafaat Nabi SAW. Itu seperti itu jemaah. Bayangkan. Itu aja minta kisos Nabi SAW. Bagaimana dengan yang memukul saudaranya dengan benar, membunuh saudaranya? Fa'usafaka damahada, engkau tidak punya hak membunuh dia, kemudian engkau bunuh dia. Bangkrut engkau pada hari kiamat nanti. Apalagi kalau ini orang pahalanya memang sedikit. Ini yang bangkrut ini pahalanya banyak, habis pahalanya. Kalau sedikit dia semakin habis. Wa darabah fayu'ta hadza min hasanati. Ketika persidangan pada hari kiamat, orang-orang datang menuntut, ya Allah, fulan ngambil harta ana, fulan pernah mukul ana, fulan punya utang sama ana nggak bayar, fulan pernah mencaci maki ana, pernah menuduh ana macam-macam. Maka akhirnya orang ini nggak bawa harta. Dia nggak punya emas dan perak yang bisa digunakan untuk menyenangkan orang-orang yang menuntut kepada dia. Di dunia ketika kita dituntut, kita bisa nego sama tuh orang. Nego sama hakimnya, nego sama jaksanya. Udahlah, berapalah bikin orang itu diam lah. Nanti pada hari kiamat engkau nggak punya harta. Engkau datang telanjang bulat, nggak pakai alas kaki. Maka akhirnya para penuntut itu dikasih pahala. Orang ini sholatnya capek, dia sholat, mungkin sampai bengkak kakinya sholat, berangkat haji, berangkat umroh, pahalanya diberikan kepada orang-orang tersebut. Yang pernah disakitin dengan lisannya, dengan tangannya, dengan raganya. Setelah selesai, pahalanya habis. Ternyata ada orang yang belum dapat bagian. Udah habis pahalanya. Maka dilihat, udah dosanya orang ini. Diringankan dosanya orang ini. Orang yang dizolimin, diringankan dosanya, diambil dosanya, diberikan kepada fulan. Karena kezaliman yang dia lakukan. Terus apa yang terjadi? Faturihat alaihi thumma turiha finnar. Lemparkan ke dalam neraka. Maka kita yang beramal soleh, jaga amal soleh ini.
jangan ditransfer ke orang lain, diberikan kepada orang lain karena kita mendolimin orang-orang tersebut. Mungkin kita nggak merasa sekarang jamaah. Ada orang-orang yang dizalimin, yang di malam hari dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Mungkin nih orang selamat di dunia, tapi di akhirat kelak dia akan mendapatkan balasan. Barakallahu fiik.